Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengendalian barang terhadap audit pengadaan PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna atau TRSS yang beranggotakan Rizka Dwi Amelia, Fitri Lim, Muhammad Fikri, Laras Nur Safitriani, Asri Fitri Anissa. Oke, pertama akan dibacakan oleh Asri Fitri. Silakan. Profil perusahaan PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, perusahaan yang berdiri pada tahun 2012 yang beralamat di daerah Raya Curug nomor 88, Desa Kadujaya, Bitung, Tangerang, Banten. Waktu operasional perusahaan dimulai dari jam 8 sampai jam 6. Jam 5. Lanjut, Kak. Abstrak, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengadaan barang yang telah berjalan di PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna atau TRSS. Dimulai dari lingkungan pengendalian yang disesuaikan dengan struktur organisasi, penerapan teknologi yang menunjukkan kegiatan operasional, dan waktu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh SPF. Lanjut. Oke, stop Asri. Oke. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizka Dwi Amelia. Silahkan. Selanjutnya, penelitian menggunakan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian non-hipotesis, sehingga dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis. Sedangkan data kualitatif merupakan data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Yang pertama, audit manajemen. Sasaran dalam audit manajemen ini adalah kegiatan aktivitas, program, dan bidang-bidang dalam perusahaan yang diketahui atau diidentifikasi masih memerlukan perbaikan atau peningkatan baik dari segi ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas. Audit atas fungsi pengadaan melakukan penilaian atas keseluruhan fungsi dari pengadaan, baik organisasinya, pedoman, atau peraturan yang menjadi panduan pengadaan, perencanaan, proses, dan penyelesaian pengadaan. Tujuan dari audit atas fungsi pengadaan ini adalah untuk melakukan penilaian secara menyeluruh mengenai pengadaan internal organisasi sudah mampu atau belum dalam memenuhi kebutuhan barang dengan pengorbanan minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur seringkali dikenal dengan perusahaan yang menyediakan sebuah produk dibutuhkan pasar. Semakin besar permintaan pasar, banyak pula proses produksi yang harus dijalankan oleh pihak tersebut. Proses produksi oleh sebuah perusahaan tersebut melibatkan banyak faktor, mulai dari SDM, SDA, hingga peralatan mesin besar. Karena bersifat yang menjual sebuah produk, kegiatan bisnis ini dikategorikan ke dalam perusahaan dagang. Oke, selanjutnya. Oke, Rizka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitri Lim. Silakan Fitri Lim. Nomor 3. Di slide boleh. Persediaan bahan baku. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Next. Pengendalian atas persediaan. Pengendalian persediaan memiliki tujuan untuk mendapatkan data yang benar-benar tepat dan dapat dipercaya untuk melindungi aset perusahaan, serta untuk meningkatkan efektivitas dari seluruh anggota perusahaan sehingga perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya hasil dan pembahasan.
akan dibacakan oleh Laras Nur Safitriani. Silahkan, Laras. Oke, untuk struktur organisasi PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, struktur organisasi penting dalam bergeraknya segala kegiatan dalam PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna. Ingat banyaknya barang persediaan yang ada diperlukan kerjasama tim yang baik dan solid. Dengan adanya struktur organisasi saat ini dan para karyawan yang menjunjung tinggi pentingnya pengendalian persediaan barang di perusahaan merupakan salah satu usaha untuk menghindari adanya barang persediaan yang rusak, hilang atau penyelewengan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, penerapan teknologi pada PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna. Teknologi yang digunakan oleh PT TRSS selalu mengalami peningkatan. Pemeriksaan fisik barang produksi yang dikeluarkan memiliki standar produk yaitu self-inspection yang dilakukan oleh masing-masing pekerja dan untuk pemeriksaan akhir dilanjutkan dengan proses final inspection yang dilakukan sebelum barang akan dikirim ke pelanggan. Lanjut. Ya, hasil analisa pengendalian persediaan barang. Oke, stop, Kak. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Dalam persediaan PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna, terdapat dua jenis barang dagang, yaitu radiator dan part pendingin mesin kendaraan. Lingkungan pengendalian pada PT Tokyo Radiator Selamat Sentosa sudah berjalan terstruktur dan disiplin. Pembagian tugas, pendelegasian wewenang sudah berjalan baik, dan masing-masing karyawan telah melaksanakan bagian pekerjaannya dengan baik dan sesuai. Tetapi dalam hal ini sering terjadi karyawan yang bekerja tidak sesuai SOP yang berlaku. Seperti contohnya, sudah dilakukannya briefing sebelum memulai produksi, tidak semua karyawan melakukannya sesuai dengan arahan supervisor atau manajer yang memerintahkan. Dalam hal ini, biasanya karyawan atau tim yang bekerja melakukan kesalahan tersebut akan mendapatkan sanksi atau penalti berupa surat SP. Ya, next slide. Oke, kesimpulan dari penelitian tersebut ialah lingkungan pengendalian telah berjalan dengan adanya struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas. Penilaian risiko berjalan dengan baik menggunakan teknologi semi-robotic machine. Kegiatan berjalan dengan baik karena penerimaan dan pengeluaran barang dilakukan dengan memberi wewenang kepada manajer produksi yang berwenang dan pemeriksaan fisik barang hasil produksi dilakukan secara rutin. Informasi dan komunikasi berjalan dengan baik antara staf dan manajer yang secara rutin melakukan briefing sebelum memulai operasional produksi. Monitoring atau pengawasan semua kegiatan yang berhubungan dengan persediaan barang adalah dilakukan sesuai dengan otorisasi dari supervisor secara rutin. Saran dari kelompok kami untuk PT Tokyo Radiator Selamat Sempurna membuat kebijakan untuk melakukan pemeriksaan fisik barang hasil produksi atau stock taking secara menyeluruh jadi grain secara teratur, misalnya setiap 1 atau 3 bulan sekali. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.